أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah mencintai kita, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati hidup. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah kita hitung seberapa pun hebat manusia. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaat Dia berjamaah nanti amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang sebuah keluarga yang akan melaksanakan perjalanan dari kota satu menuju kota yang lain dengan menggunakan pesawat terbang. Ketika keluarga itu sudah sampai di sebuah bandara, ditunggu sampai waktu pemberangkatan ternyata terjadi delay. Dan delaynya cukup lama, sekitar 2 jam. Seperti biasa mungkin semua penumpang pasti akan ada rasa yang kesal. Kemudian keluarga itu, seorang ayah dan ibunya menuntut anak-anaknya, gak apa-apa, kita tunggu aja. Setelah ditunggu 2 jam, ternyata si ayah tadi mengatakan bahwa akan ditunda lagi 1 jam lagi. Kemudian keluarga itu karena waktu sudah mendekati waktu sholat, karena sudah sampai sekitar sore hari, hampir maghrib, maka keluarga itu bermaksud untuk melaksanakan sholat maghrib di sebuah musola yang di bandara. Ketika itu sekeluarga itu menuju musola dan melaksanakan sholat maghrib. Ternyata airline itu mengumumkan lagi bahwa penerbangan akan langsung diterbangkan. Jadi tidak sampai 1 jam penerbangan itu, tidak sampai 1 jam delaynya itu, maka pesawat akan terbang. Ternyata apa yang terjadi setelah keluarga itu selesai melaksanakan sholat, dia kembali ke tempat ruang tunggu, ternyata pesawatnya sudah terbang, jadi keluarga itu sudah ketinggalan pesawat. Sontak satu keluarga itu merasa emosi dan kesal. Dia ingin komplain kepada airline itu. Tapi si keluarga itu tetap bisa mengontrol emosinya. Mungkin ini jalan Allah, mungkin ini takdir Allah. Kita mungkin hari ini tidak bisa melakukan perjalanan. Ketika dia pulang, ternyata apa yang terjadi? Pesawat tadi melakukan, ternyata pesawat tadi terjadi kecelakaan, dan semua penumpang dan awak pesawat menjadi korban dan tewas semua, tidak ada yang hidup. Maka satu keluarga itu merasa bersyukur sekali. Ternyata ini rahasia Allah.
sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga, sesuatu yang menurut kita itu baik, jelek, menurut kita itu tidak baik, ternyata itu adalah terbaik untuk kita. Allah masih sayang kepada kita. Kisah satu lagi, ada seorang yang terdampar, seorang yang memiliki perahu yang terdampar di sebuah pulau. Pulau itu tidak tahu nama pulaunya apa, dia terdampar di situ hingga 2 bulan lamanya. Dia bingung, tidak ada seorang pun penolong di sana. Dia terus berikhtiar, berdoa terus, pasti Allah menolong saya, pasti Allah menolong saya. Sampai 2 bulan ternyata perbekalannya habis, makanannya sudah habis, semuanya sudah habis. Kemudian dia berniat untuk mencari makanan di hutan. Siang malam dia mencari makanan di hutan terus untuk mempertahankan hidupnya. Ternyata setelah dia mendapatkan makanan itu, dia kembali ke tempat perahunya yang dekat pantai, yang dekat yang terdampar itu. Ketika itu ternyata dia sempat membuat sebuah gubuk juga ternyata. Ketika dia kembali ke gubuknya di tempat ke perahunya itu, ternyata gubuknya terbakar. Dia sudah mengeluh, ya Allah. Dia merasa bahwa dia tidak adil, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah terdampar, tidak ada yang menolong, makanan sudah habis, gubuk pun sudah terbakar. Dalam hatinya dia merasa bahwa ini tidak adil, ya Allah. Seketika itu, laki-laki itu lemas, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah pasrah sama Allah. Kalau engkau menolong hamba, pasti akan ada penolong buatku. Kemudian apa? Tak lama kemudian ada sebuah perahu kecil yang terlihat dari jauh itu mendekati sebuah pulau itu. Kemudian disentak bersorak-sorak untuk menunjukkan bahwa dia ada berada di situ, di sebuah pulau itu. Kemudian perahu yang datang tadi menghampirinya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah bahwa ternyata ada penolong. Kemudian laki-laki itu bertanya, kenapa kamu bisa mengetahui bahwa aku ada di sini? Si perahu yang datang tadi mengatakan, aku tadi melihat di sini ada sebuah asap yang terhubung tinggi. Aku melihat bahwa di situ mungkin ada sesuatu, ada rumah yang terbakar di sana. Ternyata yang terbakar itu adalah gubuknya si yang terdampar itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia menangis. Dia merasa, Masya Allah, ternyata aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu pasti diuji, pasti. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Dan pilihannya ada 2, diuji dengan kesenangan dan diuji dengan kesengsaraan atau kesedihan. Dan Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa sa'atuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'atuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai, apa yang kita benci itu baik untuk kita. Tapi boleh jadi apa yang menurut kita cintai, kita sukai itu buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, sedangkan kita ini tidak tahu. Jadi cobaan yang menimpa kita itu sudah yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Cobaan kaya miskin itu sudah yang terbaik untuk kita. Banyak Bapak Ibu sekalian, orang miskin yang kemudian diuji oleh Allah dengan kekayaan yang tarifnya meningkat terus. Hartanya semakin banyak. Dahulunya ketika dia miskin, dia mau sholat, mau puasa. Tapi ternyata setelah dia mendapat kekayaan itu, dia merasa senang. Dia sibuk dengan kekayaan yang sudah diperolehnya. Akhirnya apa? Sholatnya sudah bolong-bolong, puasanya sudah tidak pernah lagi. Lama-lama dia berani meninggalkan lima waktu sholat 5 waktu, itu sudah berani meninggalkan itu semua. Alhamdulillah.
apa yang dia cari selama ini ternyata buruk buat mereka, buruk buat dia. Bapak Ibu sekalian, hidup ini bagaikan sebuah eskalator, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita hanya duduk diam, berdiri diam, maka eskalator itu akan jalan dan kita pasti akan berhenti di tempat pemberhentian itu. Hidup itu seperti itu. Kita diam, kita tidak berbuat apa-apa, atau kita melakukan banyak maksiat, ataupun kita melakukan banyak kebaikan atau perbuatan soleh, tapi pada akhirnya kita juga akan pasti mati. Tidak ada manusia yang tidak mati, pasti akan mati. Semua pasti ada bermuara di kematian. Maka dari itu saya berpesan kepada kita semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Sekian, wassalamualaikum.